Selamat pagi, Bung Pandu, Bung Ino. Selamat pagi Bung Ali. Gimana puasa di Jogja? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke. Ini Bung Ino habis pasca juga. Oke. Gimana pasca hari ini Ya, di Jogja? sukacita lah, sukacita nih. Bung Pandu berpuasa? Sejauh ini masih berpuasa, Bang. Siap. Saya mohon izin untuk tidak berpuasa dulu. Tapi terkait dengan puasa juga kayaknya ini ada berita menarik. Pertama, beberapa pekan belakangan itu kita dihadapkan dengan perilaku beberapa pejabat publik di Indonesia, terutama pemerintah daerah. Mungkin Bung Ino dan Bung Pandu sudah mendengar itu. Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali yang menyatakan tidak sepakat atas kedatangan Israel sebagai timnas untuk mengikuti Piala Dunia U20 di Indonesia. Di situ ada pro kontra, kita tahu, dan itu menciptakan kegaduhan bagi para pecinta sepak bola di Indonesia, terutama beberapa belakangan kan juga ada beberapa kasus. Kukira kita perlu untuk melihat lagi dari cara pandang sosiologis, menyikapi bagaimana dampak dari kegaduhan ini. Terutama kok saya ingin mengkerangkainya dengan sebuah perspektif sepak bola. Ada 3 kata: blunder berujung penalti. Karena kita tahu detik ini kita mendapat kartu kuning dari FIFA yang dimana sepertinya banyak blunder. Nah, saya ingin menggali itu sih dari Bung Pandu dan Bung Ino. Perspektif sosiologisnya seperti apa untuk melihat terlebih dahulu blunder yang dialami oleh Indonesia itu seperti apa sih? Apakah dengan kategori tidak parah, sedang, atau sangat parah, atau seperti apa? Mungkin dari Bung Pandu dulu, terutama ini kita akan tahu persiapan dari Piala Dunia U20 ini cukup intens. Dari Tempo pun, dari media massa Tempo itu mengungkapkan bahwa Indonesia menghaburkan uang sebanyak 400-an miliar rupiah untuk persiapan Piala Dunia, baik itu pembangunan infrastruktur, SDM, hingga bagaimana merchandise di Bali maupun di Jawa Tengah. Kukira ini perlu dibahas secara bijak dalam perspektif sosiologi, bagaimana dampak blunder ini sebetulnya. Nah, pertanyaan pertama mungkin, sebetulnya blunder ini berawal dari mana sih secara kronologis? Dari Bung Pandu dulu deh. Ya, tadi menarik, blundernya berawal dari mana itu. Sebelumnya saya juga ingin kasih informasi bahwa kita semua tahu beberapa hari yang lalu juga FIFA membatalkan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ya, itu ya hanya selang beberapa waktu saja setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Artinya dalam hal ini kita tidak sendirian ya. Oke. Dan alasan FIFA membatalkan juga perlu kita lihat di konteks Peru untuk membandingkan sebenarnya ada nggak sih aspek-aspek yang mungkin sama itu menjadi alasan FIFA untuk membatalkan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia juga. Kalau saya lihat di berita itu karena memang persoalan di Peru itu lebih ke ketidaksiapan infrastruktur, sehingga kemudian FIFA menganggap Peru belum layak. Oke. Dan akhirnya FIFA mengambil keputusan, mengambil sikap untuk
mencabut Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Untuk lokasi selanjutnya yang akan dipilih itu memang belum diumumkan secara resmi, tapi yang jelas status Peru sebagai tuan rumah itu sudah dicabut hari ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi dari kasus pencabutan Peru sebagai tuan rumah U17 adalah alasan FIFA jelas. Alasan FIFA jelas mencabut itu karena infrastruktur. Persoalan persiapan infrastruktur yang memang dianggap belum siap, itu jelas, alasannya jelas. Nah, dalam konteks Indonesia, ini agak abu-abu nampaknya. Meskipun memang kemarin kita sama-sama tahu ada kegaduhan di Bali, kemudian ada kegaduhan di Jawa Tengah karena dua gubernur ini sama-sama punya statement untuk menolak Israel menjadi bagian dari tim yang akan bertandang di Indonesia untuk Piala Dunia U20. Tapi nampaknya kalau dilihat saya melihat dari beberapa media yang meliput atau menginformasikan soal isi dari surat FIFA ke Indonesia, justru malah FIFA itu lebih melihat ke tragedi Kanjuruhan itu, ketimbang komentar soal penolakan di Jawa Tengah maupun di Bali. Nah, komentar FIFA atau alasan FIFA yang mereka cantumkan di surat itu atas tragedi Kanjuruhan itu artinya menandakan bahwa mungkin saja FIFA melihat Indonesia itu memang harus berbenah dulu secara serius gitu dalam konteks persepakbolaan internal. Oke. Sebelum berbenah nih. Oke, gimana? Saya ingin mungkin dari Bung Pandu kan dari Lampung. Dari Lampung. Kemudian saya ingin pindah ke Bung Ino sebetulnya. Yang memang Bung Ino dari NTT, Flores, dan kita paham bahwa kita kategorikan bahwa NTT ini bagian dari timur dan mereka sangat cinta dengan sepak bola. Betul. Bagaimana dampaknya blunder ini di teman-teman timur sebetulnya? Kalau saya mau mulainya, mungkin kita ngomong dulu dari permasalahan struktur ya. Struktur, sebenarnya apa yang membuat marah sampai ke sana dan juga reaksi publik atau orang timur terhadap keputusan ini tentu sebenarnya banyak persoalan. Tapi untuk membacanya, saya pikir sebenarnya permasalahan ini juga permasalahan umum yang bukan dirasakan oleh orang-orang timur, tapi seluruh pencinta sepak bola. Dan kenapa ini bisa seperti ini, viral seperti ini, dan akhirnya reaksi publik yang sangat marah terhadap keputusan semacam ini, saya pikir dengan pertimbangan bahwa kalau kita ngomong sosiologis, kita ngomong struktur, kita ngomong agensi, dan dalam struktur itu ada elit dalam hal ini negara. Nah, kalau kita ngomong apa yang ditampilkan, nah politik kita, elit kita mempertontonkan wajah pelin-pelan mereka. Ada ketidakcocokan antara partai PDIP yang mengambil keputusannya menolak dengan tegas, dan juga presiden kita. Kalau kita ngomong Jokowi dengan keputusannya, dia tentu tegas untuk Piala Dunia harus tetap diselenggarakan. Di mana dia kita bisa lihat ya, MotoGP berhasil diadakan di Indonesia, di Lombok tepatnya. Komodo jadi wisata premium, dan itu hasil beliau dan pemerintahan beliau. Dan salah satunya apa yang ditarikkan juga Piala Dunia U20. Dan ambisi beliau bisa dilihat di situ, bagaimana dia ingin mempertontonkan wajah Indonesia di dunia internasional. Namun sayangnya untuk kali ini bertabrakan dengan PDIP yang bertentangan dengan hal-hal ideologis. Nah, alhasil ya seperti ini kita lihatlah reaksi-reaksi elit, bagaimana mereka akhirnya berusaha menyuarakan ini dan segala macam, dan mencampur adukan hal yang sifatnya politik elektoral untuk masuk dalam dimensi sepak bola yang dari dulu ini adalah hal yang mempersatukan banyak hal dari timur ke barat. Permasalahan yang banyak itu bisa dipersatukan oleh sepak bola. Sayangnya ada hal-hal yang saya pikir
kenapa ini dicampur adukan. Nah, untuk melihat ini dan tidak terlalu terburu-buru mengkritisi banyak hal, saya pikir kita lihat dulu apa yang mau dibawa elit hari ini. Permasalahannya ideologis. Kita ada undang-undang dan segala macam hal yang mencantumkan bahwa kita menjunjung tinggi perdamaian dunia dan mendukung Israel. Saya sepakat akan hal itu. Namun masalahnya kalau kita ngomong ideologis, itu bukan hanya soal perdamaian dunia. Oke. Banyak hal. Banyak hal ya. Kita berkaca saja di timur itu bagaimana permasalahan di sana dan juga apa yang mereka keruk. Kita ngomong oligarki ya, keruk dari sana dan akhirnya menumbuhkan satu tempat saja untuk menjadi sejahtera, namun di sana ya kita lihat sendiri lah. Nah itu kalau kita tarik dengan pandangan ideologis kita, tentu dibantahkan juga karena tidak ada representasi yang cukup untuk mewakilkan bahwa kita cukup ideologis dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Jadi saya pikir omong kosong juga kalau kita mau ngomong ideologis, undang-undang, Pancasila, tapi kita belum cukup sampai ke situ karena ada masyarakat yang masih rentan, masyarakat yang masih mendapatkan dampak yang besar dari berbagai macam persoalan yang dibuat oleh negara. Jadi saya cukup tegas berdiri ke situ bahwa apa yang dibawa hari ini soal ideologi itu juga tidak meruntuhkan bahwa banyak hal yang kita dukung terhadap Palestina seakan-akan menggugurkan fakta tersebut. Dan itu dipertanyakan juga ke ideologi yang mau dipegang dan juga catatan-catatan sebelumnya di mana Israel itu sudah banyak terlibat juga. Yang baru-baru itu atlet panjat tebing ya, panjat dinding yang datang dan mereka mengibarkan bendera dan sah saja. Ya kenapa sepak bola? Kalau dalihnya sepak bola itu sebagai olahraga yang besar dan punya potensi yang besar juga terhadap konflik-konflik karena sentimen agama tertentu, saya pikir siapa yang memproduksi ini? Masyarakat kah atau elit? Saya pikir yang akhirnya memproduksi ini justru elit itu sendiri. Bahwa ini akan ada begini. Padahal kita tahu sendiri kita sepak bola tidak terlalu kisruh dengan hal semacam ini. Tapi nanti kita bahas lebih dalam dulu lah soal. Oke. Terima kasih. Ini ada dua hal pembahasan. Yang pertama, Bung Pandu tadi menyampaikan soal sebelum ke arah pembenahan, tadi menyampaikan soal sepertinya blunder ini kita harus baca soal bagaimana tadi menyinggung negara lain, itu soal infrastruktur. Sedangkan Indonesia sudah membangun infrastrukturnya. Sudah membangun infrastrukturnya. Kemudian Bung Ino bilang bahwa tentang blundernya bukan hanya soal bagaimana persiapan Piala Dunia U20 di Indonesia ini saja, tapi ada beberapa event yang itu besar berskala internasional yang itu sebetulnya bisa menjadi kesejahteraan, bisa menyinggung kesejahteraan. Namun pandangan ini lagi kita harus melihat strukturnya. Sepertinya ini perlu ditarik lagi lebih luas dalam kacamata ilmu sosial sepertinya. Dan hari ini kita berhadapan dengan ilmu sosial kontemporer. Sebetulnya secara tadi menyinggung soal elitis, sifat elitis ini, bagaimana pandangan Bung Pandu dan Bung Ino sebetulnya kesejahteraan yang digambarkan oleh elitis melalui elit ini melalui Piala Dunia U20. Itu dulu. Pertama itu soal bagaimana pandangan mereka dari asumsi Bung Pandu dan Bung Ino terutama. Oke. Karena dengan adanya event ini sepertinya kelompok marginal semakin tidak terlihat lagi. Terutama saya melihat agensi dari Bung Pandu sebagai orang Lampung dan Bung Ino sebagai orang NTT yang memang dipayungi oleh Indonesia. Namun pembangunan infrastruktur ini kan ada di Jawa dan Bali untuk Piala Dunia U20. Itu pandangan dari agensi Bung Pandu. Ilmu sosial kontemporer kita sepakat dengan pandangan subjektif kita, tidak lagi memandang bagaimana Indonesia dari kacamata kita masing-masing. Sepertinya seperti itulah. Mungkin dari mulai Bung Pandu itu memandangnya sepertinya
blundernya kak bukan hanya soal infrastruktur saja deh. Seperti apa? Pertama saya ingin soroti soal mungkin berangkat dari infrastruktur mungkin. Oke. Kalau kita lihat memang perkembangan sepak bola di Jawa dan luar Jawa itu sangat mencolok sekali, terutama soal infrastruktur. Oke. Di Jawa itu memang infrastrukturnya bagus, kemudian memang akses menuju misal stadion itu lebih mudah Oke. ketimbang di daerah-daerah, dan itu bukan jadi rahasia lagi, semua orang tahu itu. Sehingga itu juga mungkin yang menjadi alasan kenapa kemudian pemerintah pada akhirnya mengambil sikap untuk memilih Jawa, Bali dan Palembang untuk menjadi tuan rumah gitu. Sebab memperhatikan juga aspek infrastruktur yang lain gitu. Seperti akses tadi, akses untuk menuju stadion, akses kemudian untuk menuju tempat penginapan, karena mungkin ini event besar kan melibatkan penginapan, melibatkan rest area, melibatkan yang lain-lain gitu. Dan mungkin pemerintah memandang wilayah-wilayah itu saja, tapi yang saya ingin soroti adalah bagaimana dengan wilayah lain. Artinya selama ini ada PR besar gitu yang nggak entah diselesaikan atau tidak, disengaja atau tidak. Ini seolah-olah dibiarkan gitu. Wilayah-wilayah lain yang juga harusnya punya kesempatan yang sama untuk urusan sepak bola gitu. Dan pembenahan infrastruktur stadion dan segala macam itu juga kan perlu didukung oleh infrastruktur lain seperti akses jalan, kemudian pembangunan lain seperti aspek-aspek ekonomi dan sebagainya gitu. Sehingga ini kan menandakan ada semacam gap gitu. Kesenjangan sosial antara Jawa khususnya, Bali dalam hal ini, kemudian wilayah-wilayah lain yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan sebagainya. Artinya memang pemerintah itu membenarkan, ini kalau kita berpikir secara logis saja, artinya pemerintah itu mengiyakan atau membenarkan bahwa infrastruktur di wilayah lain itu nggak layak gitu. Oke. Karena akhirnya yang dipilih yang di Jawa dan Bali kemudian Palembang, karena kalau Palembang kan riwayatnya pernah tuan rumah Asian Games, pernah tuan rumah SEA Games. Oke lah, memang sudah tersentuh. Tapi di luar itu seperti apa? Di atas Palembang itu kan masih ada Riau, masih ada Sumatera Barat, Sumatera Utara dan sebagainya. Kemudian di Kalimantan seperti apa? Di Sulawesi seperti apa? Di Maluku seperti apa? Terus kawan-kawan di Papua seperti apa? Saya melihat malah justru pemilihan stadion ini itu tadi bentuk legitimasi pemerintah atas ketimpangan yang terjadi gitu. Karena itu tadi mencolok sekali gitu, akses maupun infrastruktur yang ada di Jawa terutama dan luar Jawa itu kelihatan senjangnya itu kelihatan gitu. Dan kenapa pemerintah nggak kemudian memikirkan untuk dibuat dulu setara gitu, infrastruktur maupun infrastruktur jalan, akses, kemudian stadion dan sebagainya, baru kemudian mengajukan diri gitu, sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ini kan juga bisa berdampak ke wilayah lain. Kalau misal tuan rumahnya dibuat di Sulawesi gitu, kan orang luar juga jadi tahu Sulawesi gitu, jadi tahu keindahan alam Sulawesi gitu, punya interest untuk datang ke Sulawesi gitu. Jadi nggak hanya soal Jawa gitu. Kalau selama ini image-nya pembangunan sentralistik ke Jawa ditambah dengan event-event besar diselenggarakan di Jawa, itu artinya melegitimasi bahwa di luar Jawa itu nggak layak, di luar Jawa itu belum pantas untuk dijadikan tuan rumah gitu-gitu. Jadi kalau dari kacamata sosiologis malah ini itu tadi gitu, pemerintah malah menegaskan secara tegas itu, bahwa memang ada gap gitu antara infrastruktur di Jawa dan luar Jawa, itu yang nggak dibaca gitu. Saya melihatnya ke situ sih Bu, sementara. Ini menambah satu lagi, berarti kan event besar ini ketika dipersiapkan dengan matang, sasarannya bukan lagi dipandang internasional, tapi dipandang dari dalam. Dipandang dari dalam, terutama kelompok-kelompok minor yang tadi Bung Pandu sampaikan soal Indonesia itu bukan lagi hanya Jawa dan Bali atau Palembang yang mereka punya riwayat melaksanakan itu
event-event besar. NTT juga sepertinya layak. Dan saya ingin kembali ke Bung Ino soal menyampaikan kita berbicara struktur, dan sepertinya setiap daerah itu punya keterwakilannya. Itu apakah hanya diam? Mereka diam atau memang seperti apa sih sebetulnya? Ketika Bung Pandu bilang bahwa memang pemerintah menegaskan nih, pemerintah kan kita sepakat bahwa kita negara demokrasi yang diwakilkan, kita melalui pemerintahan sebagai perwakilan kita untuk melaksanakan tugas-tugas menata negara. Dari agensi Bung Ino sendiri sebagai teman di NTT, apakah memang seperti itu yang terjadi atau mungkin ada cara pandang yang lain dari Bung Ino? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Pandu soal permasalahan persiapan dan segala macam ini. Saya pikir betul juga, kalau kita ngomong persiapannya hanya indikatornya infrastruktur, maka tidak bisa juga, karena itu tadi kita lihat bahwa elit kita belum cukup kompak dalam hal ini, dan juga kita masih terlalu banyak sentimen agama yang dibawa, dan itu saya pikir itu juga menjadi catatan bahwa sebenarnya bukan hanya soal infrastruktur yang kita benar di sini, tapi ada hal yang mendalam yang seharusnya kita harus lebih profesional lah dalam hal menyelenggarakan suatu event yang tingkatnya internasional, karena kita membawa nama negara dan segala macam. Lalu kalau kita mau katakan bagaimana dalam aspek ekonomi politik, saya pikir tentu catatannya juga bahwa pemerintah, dalam pandangan saya, pemerintah dengan upaya semacam ini tentu mendapatkan dalam kacamata ekonomi politik tentu akan ada keuntungan tertentu, misalnya dalam hal pariwisata, terus uang merchandise dan segala macam yang tentunya bakal banyak keuntungan lah. Namun masalahnya diselenggarakannya bukan di daerah-daerah tertentu, malah daerah-daerah yang kita tahu bahwa ya karena infrastruktur mereka sudah bagus, Bali misalnya, Jawa misalnya. Saya pikir betul sekali yang dikatakan Pandu bahwa kita tidak pernah pikir bahwa di timur sana, di Papua ataupun di NTT, sepak bolanya itu belum maju-maju juga sampai sekarang. Okay. Berapa sih kita tanya pemain NTT ataupun anak-anak NTT, anak-anak Maluku atau anak-anak Papua yang bermain untuk Indonesia? Apakah kita juga mau mengatakan bahwa mereka itu tidak bisa main bola? Tidak juga kan? Yeah. Apakah mereka tidak punya mental atau apapun itu? Tidak juga. Artinya apa? Artinya bahwa kita belum cukup emansipatif dalam hal ini, dalam hal olahraga. Jadi ada permasalahan yang sangat kompleks di sini. Dan kalau kita mau katakan internal daerah-daerah di sana, apakah itu memungkinkan atau tidak? Saya pikir tidak bakal memungkinkan kalau di tingkat pusat itu juga tidak cukup emansipatif. Kalau seandainya mereka sadar bahwa anak-anak di sana harus cukup, atau mereka dilahirkan dengan mimpi besar sebagai sepak bola, maka mereka juga harus sadar bahwa ada hal-hal yang harus dibenahi di sana, infrastruktur, mental, dan segala macam yang akhirnya mimpi mereka itu tidak terputus di tengah jalan. Saya pikir kenapa pada akhirnya anak-anak timur tidak punya kesempatan untuk atau tidak punya banyak mimpi lagi, karena memang dalam bayangan mereka, struktur mereka itu tidak ada harapan lagi. Akhirnya mereka yang memupus mimpi itu semua. Dan dari situ kita bisa katakan bahwa sebenarnya bukan hanya masalah Piala Dunia ini saja, tapi masalah besar bahwa seharusnya kita harus memperbincangkan unsur-unsur yang paling marginal, yaitu di timur sana. Baik banyak hal, infrastruktur dan sepak bola, dan permasalahan yang lebih tentunya adalah ekonomi politik tentunya. Kita harus banyak memperbincangkan soal-soal daerah di sana. Bahwa di sana juga ada daerah yang bisa dikatakan, dan itu dikatakan oleh pusat sendiri bahwa di timur NTT sebagai tempat yang paling toleran. Ya kenapa tidak di sana? Logikanya kan di situ. Kenapa tidak di sana? Kenapa tidak di Papua sebagai daerah yang toleran? Nah itu tadi, kalau kita mau katakan bahwa dalam Gubernur Bali kan menandatangani kesepakatan sebelum akhirnya dia mengatakan bahwa
menolak Israel, dalam tanda tangan itu ada catatan bahwa tidak boleh ada diskriminasi. Oke. Lalu tiba-tiba mengatakan bahwa menolak Israel, artinya ada indikasi diskriminasi ke depan. Nah itu tadi tidak konsisten, kita pikir itu. Jadi Menarik ini. intoleran itu malah dipertontonkan oleh elit, padahal publik belum tentu kan. Oke. Lalu itu tadi, kalau memang kacamatanya sentimen agama, ya bawa ke tempat-tempat yang kita pikir bahwa di sana cukup bisa menerima perbedaan, cukup inklusif, banyak libatkan mereka di sana. Saya pikir ini momen persatuan. Nah fatalnya banyak kompakan ya tidak ditunjukkan, dan juga aspek yang tidak melibatkan banyak hal, termasuk kaum komando. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Terima kasih Bung. Dari pendapat Bung Pandu dan Bung Pino tadi, saya ingin langsung ke ujung dari pembicaraan ini sebetulnya. Mungkin perlu diuraikan dari tema ini terkait dengan blunder berujung penalti. Blunder sendiri kan ini memang sudah dari dulu kita rasakan, baik dari mulai peraturan, kemudian kebijakan, sampai implementasinya di lapangan. Bahkan di level masyarakat ikut serta dalam menyambut sepertinya blunder itu. Lah, menyambut blunder ini sepertinya kok itu bukan hanya penalti yang kita bayangkan yang dilakukan oleh FIFA, tapi sepertinya penalti ini dirayakan juga oleh masyarakat. Betul. Mulai dari ketidaksadaran, awareness atau seperti apa. Nah, saya ingin menggali itu sih, dari cara pandang Bung Pandu dan Bung Inu terutama teman-teman ini kan di luar dari, ya kita anggap di luar dari infrastruktur penerima manfaat dari infrastruktur Jawa, Bali dan Palembang terutama. Subjek yang pas sebetulnya penalti ini bisa dipahami seperti apa sih, agar masyarakat kita paham bahwa memang penalti bukan hanya dari lembaga FIFA atau lembaga internasional yang lain ketika ada event-event tertentu, tapi mungkin dari masyarakat sendiri bisa memberikan penalti, atau dari antar pemerintah. Seperti itu tadi Bung Ino menyampaikan bahwa saling bertolak belakang argumennya di pemerintah, kemudian Bung Pandu menyampaikan kebijakan ini juga saling bertolak belakang seperti itu dalam hal infrastruktur. Nah, dari mulai Bung Pandu sendiri, sebetulnya penaltinya itu bisa kita pandang seperti apa sih? Begini Bung Ali, saya juga melihat bahwa benar tadi, saya sepakat penalti tidak hanya diberikan oleh FIFA, tapi masyarakat juga pada akhirnya mengiyakan penalti itu. Kalau kemudian masyarakat yang kita tadi bilang tidak terdampak pembangunan infrastruktur yang serius dari pemerintah, itu menyadari posisinya, sehingga mudah sekali sebenarnya membacanya, dilihat dari antusiasme masyarakat. Bagaimana sih tingkat antusiasme masyarakat ini dalam menyambut Piala Dunia U20? Mungkin saja berbeda antusiasmenya antara wilayah yang jadi tuan rumah, dalam hal ini Jawa, Bali, dan Palembang, dengan masyarakat di luar wilayah-wilayah itu, yang berada di ujung Sumatera paling barat, di ujung Kalimantan paling utara, di ujung Sulawesi paling utara, di ujung Maluku paling utara, maupun di ujung Papua paling timur misalnya. Itu kan antusiasmenya pasti berbeda-beda. Memang mereka menikmati sepak bolanya, mereka pecinta sepak bola, termasuk saya juga yang dari wilayah barat, dari wilayah Lampung, saya juga pecinta sepak bola. Tapi kami ini tidak menerima yang seperti Mas Ali bilang, Bung Ali bilang tadi, soal manfaatnya gitu. Karena apa? Penyelenggarannya di Indonesia dan di wilayah yang memang selama ini infrastrukturnya sudah sangat maju, di Jawa. Artinya kalau kita baca dari kacamata ekonominya, itu kan perputaran uangnya kan hanya berada di wilayah itu gitu. Uang yang datang dari luar, dari penonton dari berbagai negara itu kan sangat banyak, ratusan ribu, bahkan mungkin mencapai jutaan. Dan
mereka ya hanya terpusat di wilayah-wilayah tuan rumah itu aja.